Istri CEO saya bab 401-410. Nak, kukatakan sekali lagi, aku akan membeli gaun pengantin ini atau yang lain. Kalau kau terus ribut denganku, kau akan dihajar habis-habisan, Bin Ye mencibir dan memelototi King Feng dengan agresif. Siapa dia? Dia adalah tuan muda dari salah satu dari 4 keluarga teratas di kota Laut Timur. Dia jelas tidak akan menganggap serius nama besar King Feng. Satu-satunya misi Bin Ye sekarang adalah membelikan gaun pengantin untuk Yao Wang, karena identitasnya bukanlah orang biasa. Ia adalah putri Tian Wuzhen, CEO Ekuitas Provinsi Fujian Timur. Bin Ye tahu bahwa asalkan dia menikah dengan Yao Wang, dia tidak hanya bisa menjadi ketua muda keluarga Ye, tetapi dia juga bisa menyatukan kekuatan bawah tanah di kota Laut Timur karena Tian Wuzhen adalah ketua kekuatan bawah tanah di Provinsi Fujian Timur dan dia dikelilingi oleh banyak bawahan. Pergi sana, teriak King Feng keras-keras karena dia merasa kesal dengan Bin Ye. King Feng menganggapnya absurd sekaligus lucu karena masih ada beberapa orang bodoh yang berani mencobanya di kota Donghai. Beberapa orang mungkin memiliki ingatan yang sangat buruk dan tidak dapat mengingat bahwa keluarga Chen dan keluarga Wang telah dihancurkan olehnya. Bung, aku Bin Ye, tuan muda keluarga Ye. Beraninya kau menghinaku. Kau harus mencari orang lain untuk mematahkan kakimu demi menenangkanku. Apa kau tidak mengerti? Bin Ye menatap King Feng dengan marah, wajahnya memucat. Tak seorang pun pernah mengumpatnya sejak ia dewasa, dan King Feng baru saja menjadi yang pertama. Ia berusaha mendapatkan kembali harga dirinya di hadapan Yao Wang karena pria selalu ingin menunjukkan kejantanannya di hadapan wanita. Ledakan. Mendengar ancaman Bin Ye, King Feng menendang perutnya dan melemparkannya ke tanah. Bin Ye pun merasa pusing dan pening. Bajingan, aku akan membunuhmu jika kau mengatakan satu kata lagi, King Feng melirik Bin Ye dengan ganas dan memperingatkan. Itu adalah niat membunuh yang membuat Bin Ye ketakutan seperti anak anjing kecil yang tak berdaya. Dasar sampah tak berguna, Yao Wang berbalik dan pergi setelah melemparkan tatapan menghina padanya. Sebenarnya, Bin Ye tidak tahu bahwa dirinya diperalat oleh Yao Wang hari ini. Ia mengikuti King Feng ke toko gaun pengantin ini dan membuat Bin Ye bermasalah dengannya untuk menguji apakah ia mampu melawannya. Namun, kini ia kecewa setelah menyadari bahwa alatnya ternyata tidak berguna. Yao Wang memutuskan untuk berhenti menguji dan pergi karena dia tidak bisa mendapatkan informasi apapun dari King Feng. Wajah Bin Ye membiru saat gadis yang disukainya pergi. Ia tahu gadis itu pasti meremehkannya setelah ia ditendang oleh King Feng dan kehilangan harga dirinya. Bin Ye menyimpan dendam mendalam pada King Feng saat itu. Ia keluar dari toko gaun pengantin sambil melotot, lalu memanggil sekelompok gangster untuk menghajarnya habis-habisan. Nyonya Pei, saya akan membeli gaun pengantin ini. Bisakah Anda membiarkan istri saya mencobanya? Tanya King Feng sambil tersenyum kepada Yan Pei. Tentu saja. Yan Pei tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Suelin tersenyum dan berjalan ke ruang ganti bersama Yan Pei sambil memegang gaun pengantin. Dia akhirnya mengenakan gaun itu dengan bantuan Yan. Ketika dia keluar dari ruang ganti, wajah King Feng membeku. Sungguh karya seni yang indah. Suelin sudah tampak memukau dengan wajah cantiknya dan kulitnya yang sebening giok. Kini, ia tampak semakin anggun, seolah malaikat turun ke dunia manusia dengan gaun pengantin ini. Tak hanya mata King Feng yang membeku, bahkan Yan Pei yang berdiri di sampingnya pun tertegun sejenak. Meskipun ia juga sangat cantik, ia sama sekali tak membandingkan dirinya dengan Suelin. Jika seseorang mengatakan Suelin adalah bunga peoni, Yan Pei hanyalah daun hiasan. Sayang, kamu tampak cantik, kata King Feng dengan gembira sambil memegang tangan kecil Suelin. Suelin tampak sangat cantik dalam gaun pengantin ini dan membuatnya tergila-gila. Wajah Suelin memerah dan menjadi malu. Jelas ini pertama kalinya dia mencoba gaun pengantin karena dia masih belum terbiasa. Meski begitu, dia tetap merasa gembira karena bisa menarik perhatian King Feng karena dia tampak terpikat. Wanita tetap ingin memenangkan hati pria yang mereka sukai, tidak peduli betapa bangganya mereka. Suelin jatuh hati pada gaun pengantin ini dan mendapati bahwa desain dan warnanya sempurna, hampir terasa nyaman di badan. Dia mencoba gaun itu selama beberapa menit dan berganti pakaian lagi di ruang ganti, siap untuk membawanya pulang. Nyonya Pei, bisakah Anda membungkusnya untuk saya? Tanya King Feng kepada Yan Pei sambil tersenyum tipis. Meskipun gaun pengantin itu berharga 5 juta yuan, itu sepadan asalkan Suelin menyukainya. Bahkan jika harganya 50 juta yuan, King Feng tidak akan ragu untuk membelinya, asalkan ia bisa menyenangkan Suelin. Saat Yan Pei mengangguk dan hendak membungkus gaun pengantin, telepon mulai berdering. Telepon berdering. Dering telepon Yan Pei terdengar cukup keras hingga beberapa orang mendengarnya. Yan Pei melihat layarnya dan menyadari bahwa itu panggilan dari bos. Ia pun segera menjawabnya.
Halo bos, ada yang bisa saya bantu? Tanya Yan Pei sopan. Lagi pula, bosnya yang menelepon, dan dia jarang meneleponnya. Yan Pei tidak tahu apa maksudnya meneleponnya. Yan Pei, kudengar ada gaun pengantin berlian di tempatmu, kan? Suara merdu yang sepertinya diucapkan oleh seseorang berusia 30-an terdengar dari telepon, dengan sedikit nuansa kedewasaan dan pengalaman. Ya, bos, kami tinggal satu lagi. Bagus, saya punya teman yang akan menikah dan menginginkan gaun pengantin berlian. Bisakah Anda mengirimkan gaun itu ke Provinsi Hujiang? Tapi bos, seseorang baru saja memesan gaun ini beberapa saat yang lalu. Baiklah, bagaimana kalau begini? Minta maaf padanya atas nama saya karena kita tidak akan menjual gaun itu lagi. Dan beri dia diskon 50% untuk setiap gaun pengantin yang dibelinya di toko, kata wanita itu melalui telepon. Sebagai bos perusahaan, ia tahu betul bahwa tidak adil jika ia begitu saja mengambil gaun pengantin pelanggan tersebut. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menawarkan diskon 50% sebagai kompensasi. Baik, bos, Yan Pei mengangguk dan menutup telepon. Maaf sekali, Pak. Bos kami ingin menyimpan gaun pengantin berlian ini sebagai hadiah untuk temannya. Bisakah Anda memilih yang lain? Kami akan memberi Anda diskon 50% untuk semua barang lain di toko. Yan Pei meminta maaf karena merasa kasihan kepada mereka. Ia tahu keputusan seperti itu tidak adil bagi mereka, tetapi karena bosnya membutuhkan gaun pengantin berlian itu, ia harus menuruti perintahnya. Lagi pula, semua yang ada di toko, bahkan seluruh toko, adalah milik bosnya. King Feng mengerutkan kening dan merasa frustrasi. Dia datang ke sini untuk membeli gaun pengantin dan akhirnya menemukan satu potong yang memuaskannya. Sekarang, dia diberitahu bahwa gaun itu disimpan untuk bosnya. Apa kau bercanda? King Feng mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin, siapa bosmu? Tuan, bos kami adalah Yan Zipei. Dia bos Phoenix Corporation, jawab Yan Pei sambil tersenyum tipis. Bab 402. Gaun pengantin gratis. Permisi, Yan Zipei. Apakah dia pemiliknya? King Feng membelalakan matanya karena terkejut karena dia tidak menyangka bahwa butik pernikahan juga merupakan properti di bawah Yan Zipei. Dia memang wanita terkaya di Provinsi Hujiang, dengan begitu banyak properti atas namanya. Namun, jika presiden di sini adalah Yan Zipei, maka semuanya akan mudah. Karena kedekatannya dengan Yan Zi, King Feng pasti bisa mendapatkan gaun pengantin berlian itu. Nyonya Pei, saya teman baik Yan Zipei. Bisakah Anda memberikan gaun pengantin berlian ini kepada saya? Tanya King Feng sambil tersenyum. Yan Pei tidak menanggapi perkataannya dengan serius dan menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin, bagaimana mungkin kau berteman dengan presiden kita? Dia wanita terkaya di Provinsi Hujiang. King Feng tidak tahu harus bereaksi bagaimana saat Yan Pei tidak mempercayai ucapannya. Sial, adakah satu orang di luar sana yang akan mempercayaiku? Setelah mencari nomor telepon Yan Zi, King Feng mengeluarkan ponselnya dan menghubunginya. Yan Zi menitipkan nomor Yan Zi kepadanya saat ia berada di kota Donghai, dan King Feng menyimpannya sejak saat itu. Hari ini, ia akhirnya merasa nomor itu berguna. Telepon berdering. Seseorang menjawab telepon segera setelah King Feng menekan nomor tersebut. Halo, Presiden Pei, ini King Feng Li, kata King Feng sambil tersenyum sambil memperkenalkan dirinya di telepon. Baiklah, aku ingat kamu. Ada apa? Tanya Yan Zi sambil merasa agak canggung. Bibirnya dicium oleh pria itu saat dia pergi bersamanya di kota Laut Timur terakhir kali. Yan Zi selalu memikirkan pria ini, tetapi dia terlalu sibuk akhir-akhir ini dan tidak punya waktu untuk menghubunginya. Presiden Pei, pernikahanku dengan Suelin akan berlangsung besok, dan aku menginginkan gaun pengantin berlian itu. Kau bilang kau akan mengambil gaun itu, jadi aku ingin tahu apakah kau bisa memberikannya kepadaku, tanya King Feng di telepon sambil tersenyum. Yan Zi mengatakan dia akan membelikan gaun pengantin itu untuk temannya, tetapi jika dia sudah memberikan gaun itu untuk temannya, maka temannya tidak akan bisa memilikinya. Apa, pernikahanmu dengan Suelin besok? Kenapa kamu tidak memberitahuku hal sepenting itu? Presiden Pei, saya tidak memberitahu Anda karena Anda selalu sibuk. Baiklah, kalau besok kamu akan melangsungkan pernikahan, aku akan memberimu gaun pengantin berlian itu secara cuma-cuma, kata Yan Zi sambil tersenyum dan berkata dengan suara merdunya melalui telepon. King Feng menyerahkan telepon kepada Yan Pei dan membiarkannya berbicara dengan Yan Zi. Setelah 3 menit, Yan Pei meletakkan telepon dengan ekspresi terkejut. Tuan, Presiden saya berkata dia akan memberikan gaun pengantin berlian itu kepada Anda secara cuma-cuma sebagai hadiah pernikahan, kata Yan Pei dengan iri. Jujur saja,
Dia belum pernah melihat presidennya begitu murah hati hingga mengambil keputusan secepat itu untuk memberikan gaun pengantin berlian yang sangat mewah itu kepada orang lain seperti ini. Tentu saja, 5 juta mungkin merupakan jumlah uang yang besar bagi orang lain, tetapi itu hanyalah angka bagi Yanzi. Hanya dengan menelepon, King Feng mendapatkan gaun pengantin berlian seharga 5 juta secara gratis. Inilah yang disebut reputasi. Sayang, ayo kita foto, kata King Feng sambil tersenyum. King Feng dan Suelin pasti ingin memiliki kenangan dengan mengambil beberapa pemotretan setelah mendapatkan gaun pengantin. Suelin mengangguk dan naik ke ruang pemotretan bersama King Feng sambil dipimpin oleh Yan Pei. Semua yang Anda butuhkan ada di ruang pemotretan di lantai atas. Mereka memiliki pemandangan modern dengan latar belakang laut, pegunungan, pulau, dan bahkan beberapa kostum kuno seperti dari dinasti Han atau Tang. King Feng ingin mengambil foto dengan Suelin di pantai tetapi sayangnya, mereka kehabisan waktu dan hanya bisa mengambil foto di dalam ruangan. Untuk memberikan layanan terbaik, Yan Pei menjadi fotografer dan mulai mengambil gambar pernikahan untuk mereka kali ini. Latar belakang yang dipilih adalah laut, gunung, dan pulau. Ia menggendong Suelin di pantai, menghadap laut sambil memandang ke kejauhan dengan gembira. Setelah menyelesaikan pemotretan modern, King Feng juga memilih adegan dinasti Han dan Tang. Ia meminta Suelin untuk mengganti kostumnya untuk pemotretan kuno. Suelin sangat cocok mengenakan kostum modern maupun kuno karena wajahnya yang memukau. Jika ia berada di masa lalu, ia pasti akan menjadi wanita cantik kuno. Suelin tampak puas dalam pelukannya sementara King Feng mencium keningnya. Yan Pei mengabadikan momen indah ini dengan kameranya. Kalian berdua terlihat sangat serasi. Calon bayi kalian pasti terlihat menggemaskan, Yan Pei memberikan doa terbaiknya setelah selesai syuting. Dia bersumpah demi Tuhan bahwa King Feng adalah pria terseksi dan Suelin adalah wanita tercantik yang pernah datang untuk foto pernikahan. Mereka tampak seperti ditakdirkan bersama sejak awal. Bayi masa depan. Wajah Suelin memerah dan jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Suelin menjadi gugup begitu ia mulai berpikir akan menikahi King Feng dan tidur dengannya besok. Lagi pula, ia tidak punya pengalaman dalam hal-hal seperti itu. Namun, dia masih menantikan malam yang akan dihabiskannya bersama King Feng besok, karena dia juga ingin memiliki bayinya sendiri. Baik King Feng maupun Suelin sama-sama puas dengan hasil foto Yan Pei. Yan Pei memiliki kemampuan memotret profesional yang membuatnya sangat cocok menjadi manajer di Fortune Fate Wedding Boutique. Nyonya Pei, kalau begitu kapan kita kembali untuk berfoto? Tanya King Feng sambil tersenyum. Dia ingin mendapatkannya sesegera mungkin karena foto-foto ini akan menjadi simbol cinta antara Suelin dan dirinya. Tuan Li, butuh waktu sekitar 2 hari. Silakan kembali lagi besok, jawab Yan Pei sambil tersenyum. Biasanya butuh beberapa hari bagi tempat lain untuk mencetak foto pernikahan, 2 hari sudah cukup cepat seperti yang dijanjikan Yan Pei. Lagi pula, mencetak foto pernikahan berkualitas tinggi memang butuh waktu. Baiklah, kalau begitu kami akan kembali dalam 2 hari, kata King sambil tersenyum dan meninggalkan toko perlengkapan pengantin sambil memegang tangan Suelin. Yan Pei berusaha sekuat tenaga untuk mengingat ekspresi kedua orang itu dalam benaknya karena dia tahu dia akan naik jabatan begitu mendapat komentar baik dari mereka, sebab mereka berteman dengan presidennya dan dia memberi mereka pelayanan yang baik. Yan Pei memberi mereka kartu VIP Platinum dan memberitahu mereka bahwa mereka dapat membeli apapun dari toko secara gratis di masa mendatang. Sayang, kenapa Yanzi Pei begitu baik padamu? Suelin bertanya pada King Feng dengan ragu ketika mereka keluar dari toko perlengkapan pernikahan. Sebenarnya dia ingin bertanya saat mereka ada di dalam toko, tapi dia tidak jadi karena Yan Pei sudah ada di sana. Meskipun perusahaan es dan salju bekerja sama dengan perusahaan Fengtian milik Yanzi, mereka hanyalah mitra bisnis. Tidak masuk akal bagi Yanzi untuk mengorbankan gaun pengantin berliannya yang berharga 5 juta kepada King Feng semudah itu. Bab 403. Akan membeli cincin kawin. King Feng ketakutan ketika Suelin bertanya mengapa dia diperlakukan begitu baik oleh Yanzi Pei. Alasan mengapa Yanzi Pei bersikap begitu baik padanya sederhana saja. Yanzi Pei dan King Feng bukan sekadar teman biasa, mereka pernah berpelukan dan berciuman dalam kecelakaan kereta gantung saat mereka sedang jalan-jalan di kota Laut Timur sebelumnya. Namun, tentu saja King Feng tidak akan memberitahu Suelin tentang hal ini, kalau-kalau dia cemburu. Sayang, apa kau tidak ingat aku pernah menyelamatkan nyawa Yanzi Pei di kompetisi barang antik di kota Laut Barat sebelumnya, jelas King Feng sambil tersenyum tipis. King Feng dan Yanzi Pei pergi ke kompetisi barang antik beberapa waktu lalu. King Feng menyelamatkan hidupnya ketika Yanzi Pei mengalami kecelakaan mobil. Yanzi Pei setuju untuk bekerja sama dengan Ice Snow Corporation karena dia sangat berterima kasih kepada King Feng. Suelin mengangguk ketika tiba-tiba menyadari ada hal seperti itu. Sebelumnya,
King Feng pernah menyelamatkan nyawa Yan Zipei, jadi wajar saja kalau dia bersikap baik padanya saat itu. Ayo kita beli cincin kawin kita. King Feng tersenyum dan menuju untuk membeli cincin kawin sambil memegang tangan Suelin. Saat mereka baru berjalan beberapa kaki, mereka dihadang oleh segerombolan preman yang dipanggil Bin Ye. Bung, beraninya kau berebut gaun pengantin berlian denganku. Biar kutunjukkan sedikit kepahitan hari ini, cibir Bin Ye dingin. Karena gaun pengantin berlian yang diincarnya direbut oleh King Feng dan ia diusir olehnya di butik pengantin, ia tahu ia tidak mampu menghadapinya sendirian. Sebagai gantinya, ia memanggil sekelompok preman dan menyuruh mereka mengomelinya dengan tinju. King Feng mencibir ketika melihat Bin Ye, sepertinya kau tidak belajar apapun setelah aku menghajarmu, ya. Pukul saja orang ini sampai babak belur, bro. Nanti aku traktir semua orang. Bin Ye melambaikan tangan dan memberi isyarat kepada puluhan preman di belakangnya. Asal mereka bisa menghajar King Feng, dia tidak akan repot-repot membayar makanan dan membayar para penjahat itu karena uang bukan masalah baginya. Para preman mulai mendekati dan hendak memukulinya setelah mendengar apa yang dikatakan Bin Ye. Namun, mereka kehilangan kendali ketika melihat bahwa itu adalah King Feng. Ayah! Kepala gangster itu duduk di salah satu lututnya dan berkata dengan nada menakutkan, Kakak Li, mohon maafkan kesalahan kami karena tidak mengenali Anda. Kepala gangster ini adalah bawahan King Kong dan dia mengenal King Feng karena dia pernah melihat fotonya sebelumnya. Bro Li. Itu dia ya. Para preman lainnya juga panik ketika mendengar kepala mereka. Mereka tentu tahu siapa saudara Li. Dia adalah kepala pasukan bawah tanah yang sebenarnya di kota Laut Timur, dan bahkan King Kong adalah bawahannya. Puluhan penjahat itu berlutut dan memohon dengan ketakutan, maafkan kami, saudara Li. Bin Ye tidak tahu harus berkata apa, dia tidak menyangka para penjahat yang dia bayar untuk menendang pantat King Feng sekarang memohon padanya sambil berlutut. Pengecut, aku bayar kalian untuk memukul orang ini, bukan untuk mengemis, teriak Bin Ye kepada para penjahat itu dengan marah. Patah. Ketua komplotan itu berdiri dan menamparkan Bin Ye dengan agresif. Dasar bodoh, beraninya kau memanggil kami untuk memukul saudara Li, apa kau sudah bosan hidup? Brengsek, apa kau baru saja menamparkan wajahku? Bin Ye memegang wajahnya dengan tangannya dan tak percaya apa yang terjadi. Para preman bayarannya benar-benar membalikkan keadaan dan memukuli tuan muda keluarga Ye di kota Laut Timur. Tampar mukamu. Akan kuhajar kau sampai babak belur, teriak ketua gangster itu sambil mengacungkan tinjunya ke arah Bin Ye. Bin Ye mencoba melawan, tetapi ketua gangster itu tampak terus melawan. Ia menjatuhkan Bin Ye dengan satu pukulan, dan yang lainnya datang dan mulai memukulinya tanpa henti. Ya Tuhan, sakit sekali, teriak Bin Ye keras-keras. Wajahnya bengkak dan tubuhnya memar. Dua tulang rusuknya bahkan dipatahkan oleh preman. Kasihan sekali dia. Saudara Li, apakah kamu puas dengan kami yang menghajar Bin Ye seperti ini? Kepala gangster itu menghampiri King Feng dan mencoba menyanjungnya. Dia memukul Bin Ye dengan keras karena dia mencoba menyanjungnya dan berharap dia bisa memaafkan mereka. Lagi pula, saudara Li adalah orang yang tidak akan ragu membunuh orang lain selama dia memutuskan di mata para penjahat ini. Dia adalah dewa sekaligus iblis. Ya, tidak apa-apa, jangan bunuh dia, mencibir King Feng dan pergi sambil memegang tangan Suelin. Semoga harimu menyenangkan, kakak Li. Kepala itu segera duduk di lututnya dan berbicara dengan suara keras. Dia tahu dia cukup beruntung bisa menyelamatkan hidupnya sendiri dengan tidak mendapat masalah dengan King Feng. Memang, ia pasti akan mati jika King Feng merasa kesal. Ia semakin marah ketika teringat bahwa Bin Ye memanggilnya untuk menghukum King Feng. Saudara-saudara, hajar saja Bin Ye sampai babak belur, mumpung dia masih hidup, kata ketua gangster itu sambil melambaikan tangannya dan memberi perintah kepada anak buahnya. Papa. Puluhan pukulan dan tendangan semua dilayangkan ke arah Bin Ye. Lelaki malang ini hanya bisa menjerit di lantai namun tak bisa berbuat apa-apa. Bin Ye tahu tubuhnya kacau setelah ini. Namun, ketika mendengar Bin Ye berteriak di belakangnya, dia sama sekali tidak merasa iba karena pria ini mencoba mencari masalah dengannya terlebih dahulu. Selama orang lain mengurus urusan mereka sendiri, dia tidak akan ikut campur. Kalau tidak, dia akan menunjukkan kepada mereka apa itu rasa sakit dan apa itu imbalan. Sayang, ayo kita beli cincin kawin kita, kata King sambil tersenyum dan mengajak Suelin ke toko cincin kawin. Toko cincin kawin ini adalah perusahaan jaringan nasional bernama Laki-Laki. Mereka menyediakan cincin emas, cincin perak, cincin platinum, cincin berlian, dan masih banyak lagi. Faktanya, perusahaan Suelin juga berbisnis perhiasan, tetapi King Feng ingin mendapatkan cincin berlian terbaik untuk Suelin, itulah sebabnya dia datang ke Laki-Laki untuk mendapatkan cincin pernikahan yang optimal.
Semua perhiasan di wedding ring butik asli, mereka mengklaim akan membayar 10 perhiasan asli jika palsu. Toko ini telah berdiri selama 100 tahun sejak dinasti Qing dan telah membangun reputasi yang baik. Toko ini juga menempati area seluas ribuan meter persegi dengan ratusan konter dan bagian, yang masing-masing dibantu oleh beberapa pramuniaga muda yang cantik. Orang-orang cenderung mempekerjakan wanita muda yang cantik sebagai tenaga penjualan di toko cincin kawin kelas atas seperti ini sehingga mereka dapat menarik lebih banyak pelanggan. Halo, Tuan, apakah Anda ingin melihat beberapa cincin penahan di sini? Halo, Tuan, kemarilah dan lihat beberapa cincin perak kami di sini. Halo, Pak, bagaimana kalau cincin platinum? Semuanya cantik. Para pramuniaga muda ini mulai menjual bagian mereka begitu mereka melihat King Feng dan Su Elin masuk. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menjual produk mereka karena mereka bisa mendapatkan komisi tinggi dari setiap cincin yang mereka jual, karena masing-masing cincin bernilai tinggi. Bab 404. Kepala yang keras kepala. King Feng mengerutkan kening dan tidak memperhatikan satupun pramuniaga karena dia tidak berpikir untuk membeli cincin emas atau perak, dia mencari cincin berlian. Tentu saja, cincin berlian akan lebih indah daripada cincin lainnya. Berlian melambangkan cinta dan umur panjang. Sepotong kecil berlian dapat bertahan selamanya sebagaimana cinta dapat bertahan seumur hidup. Berlian adalah simbol cinta. Semua pramuniaga kecewa setelah menyadari King Feng tidak akan membeli cincin mereka. King Feng tiba di bagian cincin berlian. Ada dua pramuniaga berusia sekitar 20 tahun, satu berambut panjang dan satu lagi berambut pendek. Mereka berdua terlihat cukup cantik terlepas dari panjang rambut mereka, karena penampilan adalah suatu keharusan bagi seorang pramuniaga. Halo, Pak. Ada yang bisa saya bantu, kata gadis berambut panjang itu sambil memoles lipstik merahnya. Sebenarnya, King Feng sedang menuju ke gadis berambut pendek, tetapi ia dipanggil oleh gadis berambut panjang terlebih dahulu. Persaingan tetap terjadi di antara kedua gadis ini, meskipun mereka satu-satunya yang berada di departemen berlian. Keduanya ingin menjual sebanyak mungkin untuk mendapatkan komisi, tetapi karena si rambut pendek baru memulai usahanya selama sebulan, si rambut panjang yang berpengalaman selalu berusaha untuk mendapatkan lebih banyak pelanggan darinya. Lagi-lagi, mencoba merebut pelangganku, si rambut pendek melotot ke arah si rambut panjang namun tak berkata apa-apa meski ia kesal karena si rambut panjang selalu difavoritkan oleh sang manajer karena ia berpengalaman dan mampu mencapai target penjualan yang baik. King Feng mengamati sekilas semua cincin berlian itu dan masih belum menemukan yang disukainya. Ia bertanya, apakah kamu punya yang lain selain yang ini? Benar sekali, kami punya harta karun toko itu, cincin berlian 3 warna, kata gadis berambut panjang itu. Berlian dibagi ke dalam beberapa tingkatan, bahkan dengan warna yang berbeda-beda. Berlian transparan, yaitu yang berwarna putih, adalah yang paling umum. Ada juga yang berwarna merah muda, krem, hitam, abu-abu, dan sebagainya. Yang memiliki warna lebih banyak disebut cincin berlian 3 warna, bervariasi mulai dari 3 warna, 5 warna, 7 warna dan seterusnya. Sungguh mengesankan bahwa cincin berlian 3 warna benar-benar muncul di kota seperti Laut Timur. Bisakah saya melihat seperti apa bentuknya? Tanya King Feng sambil tersenyum. Dia ingin mendapatkan cincin terbaik untuk Su Elin untuk pernikahannya. Tuan, kami hanya menjual cincin berlian berwarna kepada klien VIP kami. Bisakah Anda menunjukkan kartu platinum VIP Anda? Kata gadis berambut panjang itu. Semua cincin biasa di toko itu diperuntukkan bagi semua orang, tetapi harta karun toko seperti cincin berlian berwarna, eksklusif untuk klien VIP dan hanya dapat dilihat dan dibeli oleh mereka. Saya tidak punya kartu VIP platinum. Baik, Pak, Anda tidak bisa membeli cincin berlian berwarna kami jika Anda belum punya. Silakan pilih jenis lainnya. Tidak mau, aku hanya menginginkan cincin berlian berwarna itu, jawab King Feng sambil menggelengkan kepalanya. Dia telah memeriksa seluruh toko dan tidak menemukan cincin yang disukainya, dia hanya datang untuk mencari cincin kawin terbaik di sini. Gadis berambut panjang itu agak kesal setelah mendengar ucapan King Feng, Pak, Anda keras kepala sekali, toh Anda tidak akan bisa membeli cincin berlian berwarna itu. Karena tidak memiliki platinum VIP, berarti Anda pelanggan tetap, jadi silakan lihat bagian cincin biasa. Si rambut panjang memperlakukannya dengan sopan karena ia mengira pria itu orang kaya. Kini, sikapnya berubah total setelah tahu bahwa pria itu bahkan tidak punya kartu VIP. Dia memiliki dua sikap yang sangat berbeda terhadap klien kaya dan non-kaya sebagai seorang penjual di toko. Apakah saya orang yang keras kepala? King Feng mengerutkan kening dan merasa frustrasi dengan perilaku gadis ini. Penjual mana yang akan tidak menghormati pelanggannya secara langsung seperti itu? Dan apa dia baru saja menyebutku keras kepala? Tanpa menyapa gadis berambut panjang itu, King Feng berjalan mendekati gadis berambut pendek dan hendak membeli cincin darinya. Halo sayang,
bisakah kau menunjukkan cincin berlian 3 warna itu padaku? Tanya King King sambil tersenyum. Gadis berambut pendek itu tersipu dan sedikit gugup karena baru pertama kali ia dipanggil, sayang, sejak ia mulai bekerja. Baik, Tuan, tunggu sebentar, dia hendak mengeluarkan cincin berlian berwarna itu sambil masih tersipu. Namun, ia terhalang oleh si rambut panjang saat hendak berbalik. Lily, bukankah sudah kubilang cincin berlian berwarna itu hanya boleh dilihat dan dibeli oleh klien VIP kami, bukan klien biasa. Kau tidak boleh menunjukkan itu padanya, kata si gadis berambut panjang. Gadis berambut pendek itu menjadi kesal dan mencoba berdebat dengannya, tetapi dia tetap klien kami, tidak ada klien yang pantas diberi label dan saya akan menunjukkan cincin apapun yang diminta klien. Kamu bodoh ya? Dia jelas-jelas kelihatan miskin dan gak sanggup beli cincin berlian berwarna itu, bahkan setelah kamu menunjukkannya. Kamu selalu berusaha merebut klienku, ini bisnisku, tapi terima kasih sudah peduli. Hah, kalau begitu, silakan saja dan tunggu sampai manajer memecatmu. Lelaki berambut panjang menatap lelaki berambut pendek dengan pandangan meremehkan. Dia telah memutuskan untuk memberitahu manajernya bahwa Lily menunjukkan cincin berlian berwarna itu kepada klien miskin. Tak lama kemudian, si rambut pendek mengeluarkan sebuah kotak kayu. Di dalamnya terdapat berlian berwarna menakjubkan yang bersinar putih, kuning, dan hijau. Sayang, kamu mau mencobanya? Tanya King Feng kepada Suelin sambil mengeluarkan cincin itu. Suelin tersenyum dan memasangkan cincin itu di jarinya. Cincin itu pas sekali, bahkan desain dan kilaunya menambah nilai tambah pada cincin itu. Berapa harga cincin berlian berwarna ini, sayang? Tanya King Feng sambil tersenyum pada si rambut pendek. Gadis berambut kemeja itu tersenyum dan berkata, cincin ini agak mahal, 5 juta yuan, Tuan. King Feng mengangguk dan tahu cincin itu sepadan dengan harganya karena keasliannya. Yah, apa kau sanggup membayarnya? Kau bahkan tidak punya kartu VIP Platinum, si rambut panjang terus-menerus membentak King Feng dengan nada menghina. Dia merasa kesal dan memutuskan untuk mengganggu King Feng setelah melihat gadis berambut pendek dan dia sedang mengobrol hebat. King Feng mengerutkan kening karena frustrasi dan berkata dengan dingin, bukan urusanmu apakah aku mampu membelinya atau tidak. Petik 2. Apaan orang ini? Geram gadis berambut panjang itu sambil wajahnya memerah. Pada saat ini, seorang wanita berusia 40 tahun masuk. Dia mengenakan kacamata hitam dan mengenakan pakaian bisnis profesional, yang membuatnya tampak sangat berpengalaman. Gadis berambut panjang itu menjadi gembira dan berlari ke arah wanita parubaya itu setelah melihatnya. Manajer, Lily menunjukkan klien yang tidak memiliki kartu VIP Platinum meskipun saya sudah menghentikannya. Apa yang harus kita lakukan? Kata si rambut panjang untuk mengadu pada si rambut pendek kepada manajer. Bab 405. Fobia pernikahan. Ekspresi wajah wanita parubaya itu tampak frustrasi setelah mendengar apa yang dikatakan wanita berambut panjang itu. Dia adalah manajer toko itu. Dia memberitahu semua karyawan bahwa cincin berlian berwarna hanya tersedia untuk klien VIP. Mengapa Lily tidak mengikuti aturan itu? Nah, yang berpengalaman tahu bahwa yang paling penting, tidak seperti gadis baru itu, Lily, sama sekali tidak tahu apa-apa. Gajinya harus dipotong untuk bulan ini. Lily, siapa yang meminta cincin berwarna itu padamu? Wanita parubaya itu mengerutkan kening dan bertanya dengan tidak puas. Manajer, pria ini ingin melihatnya, jawab Lily segera sambil tampak panik. Lily tahu manajernya tidak senang dengan hal itu. Lily kesal karena semua ini gara-gara cewek berambut panjang itu, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa karena tahu manajernya lebih menyukai cewek berambut panjang itu. Lily, aku ingin bertanya satu hal padamu, apakah pria ini punya kartu VIP Platinum? Manajer, dia tidak. Jadi, kamu melanggar aturan karena masih menunjukkan cincin berwarna itu padanya, kan? Aku akan memotong sebagian gajimu bulan ini. Kembalikan cincin berwarna itu, kata wanita parubaya itu tanpa emosi sambil mengerutkan kening. Lihat, gajimu dipotong karena berdebat denganku, ya. Gadis berambut panjang itu mencoba mengejek gadis berambut pendek itu dengan menatapnya. Apa? Potong gajiku? Lily langsung panik. Dia baru saja mulai bekerja, kalau gajinya dipotong, dia bahkan gak akan bisa bayar sewa bulan depan. Manajer, tolong jangan potong gajiku, pinta Lily sambil pucat pasi. Tidak, aku harus melakukannya karena kau sudah menunjukkan cincin warna itu padanya. Wanita parubaya itu tampak sangat kaku dan tidak memberi Lily kesempatan untuk menjelaskan. Dia harus mempertahankan otoritasnya sebagai manajer dan harus menghukum Lily karena tidak mengikuti aturan. King Feng merasa kasihan terhadap gadis berambut pendek itu karena dia membuatnya mendapat masalah dengan meminta cincin berwarna. Dia memutuskan untuk memecahkan masalah gadis berambut pendek itu jika dia memulai semuanya.
Aku sudah meminta cincin warna itu padanya, kenapa kau memotong gajinya? Tanya wanita itu sambil tertawa kecil. Wanita itu langsung menutup mulutnya karena tak menyangka ada klien yang mau berdiri membela Lily. Ini bisnis butik cincin kita, dan Lily tidak akan mendapat masalah kalau kamu tidak meminta cincin warna itu darinya, katanya dengan nada agresif. Saya klien di sini, mengapa saya tidak bisa melihat cincin warnanya? Karena Anda bukan anggota VIP Platinum, Anda tidak diizinkan melihatnya. Kalau begitu, saya ingin bertanya, toko cincin Anda milik perusahaan apa? Hah, tidak ada salahnya memberitahumu, kami milik perusahaan Liu, mengerti? Kami berada di bawah perusahaan Liu di ibu kota Jing, kata wanita itu dengan angkuh seolah-olah dia jauh di atas King Feng. Perusahaan Liu. Bukankah itu perusahaan Ruyan Liu? King Feng terkikik dan merasa lucu karena butuh beberapa saat untuk menyadari bahwa toko cincin itu sebenarnya milik perusahaan Liu. Ia memandang wanita parubaya itu dengan jijik. Patah. King Feng mengeluarkan kartu platinum VIP dan meletakkannya di atas meja, lihat apa ini. Petik 2. Apa? Kartu VIP Platinum Bintang 5. Wanita itu terkejut saat menatap kartu itu. Ia pasti pernah melihat kartu itu saat menjadi staf Liu Corporation. Ruyan pernah menunjukkannya saat ia datang ke toko terakhir kali. Ia sudah mengingat rupa kartu itu dalam benaknya sejak saat itu karena ia tahu kartu itu hanya milik Ruyan. Namun, kartu itu muncul lagi dari seorang pemuda. Bagaimana kau bisa punya kartu platinum bintang 5 ini? Wanita parubaya itu mulai tergagap sambil tampak panik. Itu diberikan kepadaku oleh Ruyan, kata King Feng sambil mencibir. Permisi, itu diberikan oleh bos Liu. Wanita itu mulai ketakutan kali ini. Siapakah pemuda ini yang bisa menerima kartu platinum bintang 5 dari bos? Ia mulai berkeringat dan wajahnya mulai pucat karena ia tahu telah membuat dirinya bermasalah dengan orang yang luar biasa. Ia akan kehilangan pekerjaannya begitu ia dikeluhkan oleh pemuda ini. Maaf sekali, Pak. Cincin warna ini gratis untuk Anda dengan kartu platinum Anda. Wanita itu terus meminta maaf kepada King Feng. Dalam sedetik, kesombongannya tergantikan oleh rasa takut. Baiklah, simpan saja permintaan maafmu. Tapi karena gadis berambut pendek itu sudah memberikan pelayanan yang baik, seharusnya gajinya dinaikkan, bukan dipotong. Sedangkan untuk gadis berambut panjang, gajinya harus dipotong karena mengadu pada gadis berambut pendek itu, kata King Feng sambil tersenyum. Wanita parubaya itu menoleh dan berkata, maafkan aku atas kesalahanku, Lily. Aku akan menggandakan gajimu bulan ini. Dan kamu, si rambut panjang, aku akan memotong gajimu untuk bulan ini karena kamu mengadu domba orang lain. Lily menjadi gembira setelah mendengar apa yang dikatakan wanita itu. Ia tidak menyangka gajinya akan berubah 2 kali lipat dari yang dipotong berdasarkan kalimat yang diucapkan oleh King Feng. Di sisi lain, gadis berambut panjang itu menyesal telah meremehkan King Feng dan mengadu pada Lily. Ia telah kehilangan gajinya bulan ini, meskipun ia telah bekerja keras untuk komisi tersebut. Sekarang semuanya hilang. Setelah Lily selesai mengemas cincin berwarna itu, King Feng dan Suelin keluar toko dengan cincin itu. Wanita parubaya itu mengantar King Feng dan Suelin ke pintu keluar dengan hormat saat mereka pergi. Setelah selesai membeli gaun pengantin dan cincin, akhirnya tibalah malam. King Feng kembali ke villa bersama Suelin, dan tibalah waktunya untuk memasak makan malam. Ia memutuskan untuk membuat mie goreng cincang karena Suelin sangat menyukainya terakhir kali. Dalam sedetik, 2 mangkuk mie goreng cincang yang gurih dan tajam sudah siap. Baik King Feng maupun Suelin telah menghabiskan semangkuk besar mie. Setelah makan malam, mereka berdua sedang menonton TV di sofa sementara King Feng menggendong Suelin. Tubuh Suelin begitu lembut dan beraroma wangi perawan. King Feng menjadi sedikit bergairah saat mencium aroma perawan dari Suelin. Dia tidak dapat mengendalikan dirinya saat menggerakkan tangannya di sepanjang tubuh Suelin. Tanda tanya. Suelin tiba-tiba menegang dan wajahnya memerah. Sayang, tidak hari ini. Tidak bisakah kamu menunggu sampai setelah pernikahan kita besok? Ucapnya dengan suara pelan. Suelin merasa sangat malu dan wajahnya memerah seperti segelas anggur merah saat dia mengatakan itu. King Feng terkikik dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun padamu malam ini. Aku akan menunggu sampai besok malam. Petik 2. King Feng sangat menghormati istrinya, terutama ketika mendengar istrinya ingin melakukannya di malam pernikahan. Apapun yang terjadi, King Feng masih bisa menunggu 1 hari lagi. Sayang, kenapa badanmu kaku sekali? Tanya King Feng lembut sambil merasakan tubuh Suelin menegang. Suelin berkata sambil menegangkan tubuhnya, aku punya fobia pernikahan. Bab 406. Ibu mertua datang menjemput Suelin. Fobia pernikahan. Lily King Feng bingung sekaligus terkejut. Ia tahu pengobatan Tiongkok,
jadi wajar saja ia tahu tentang fobia pernikahan. Fobia pernikahan adalah ketakutan yang dirasakan wanita sebelum pernikahan mereka. Pernikahan sangat penting bagi perempuan karena hanya terjadi sekali seumur hidup. Pernikahan adalah momen terpenting dalam hidup mereka, sehingga mereka sangat memperhatikannya. Bagi wanita sukses seperti Suelin, mereka takut menikah. Ketakutan ini bermula dari rasa takut harus tinggal di rumah mengurus anak, bertengkar dengan suami, atau kehilangan karir. Sederhananya, ketakutan itu berasal dari keraguan mereka terhadap laki-laki. Suelin sebelumnya sangat dingin terhadap Lily karena dia tidak mempercayainya. Seiring mereka berinteraksi lebih lama, hubungan mereka pun semakin dalam. Meskipun Suelin telah menerima King Feng dan jatuh cinta padanya, dia masih takut tentang pernikahan dan malam yang akan mereka habiskan bersama. Ketakutan ini memiliki gejala menjadi gugup, tubuh menegang, dan merasa cemas. Tubuh Suelin saat ini sangat tegang, ia gugup dan cemas. Li King Feng bisa merasakan betapa tegangnya Suelin saat ia meraba tubuhnya. Sayang, jangan terlalu khawatir. Ini hanya pernikahan, bukan neraka. Tidak perlu membuatnya sebegitu menegangkan. Kata King Feng Li sambil mengusap pipi Suelin. Setelah mendengar apa yang dikatakan King Feng Li, tubuh Suelin masih tegang. Lily tahu banyak wanita mengalami gejala-gejala pernikahan. Untuk membuat mereka merasa lebih baik, seseorang perlu menceritakan banyak lelucon dan mencoba menghibur mereka. Sayang, aku mau cerita lelucon nih. Sepasang suami istri menikah, tapi di hari kedua si gadis ingin bercerai, tahu nggak kenapa? Li King Feng memeluk Suelin. Suelin menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku tidak mau. Dia sangat gugup, sampai-sampai dia bahkan tidak bisa berbicara dengan normal. Hal ini membuat Li King Feng terdiam. Karena hari kedua gadis itu berkata kepada pria itu, kamu tidak berguna. Kita berhubungan seks tadi malam 13 kali, tetapi setiap kali kamu hanya bertahan 3 detik. Aku masih perawan sekarang, kata King Feng Li sambil tersenyum. Hahaha. Suelin tertawa mendengar lelucon King Feng Li dan berkata, bajingan, kau tidak bisa menceritakan lelucon seperti ini kepadaku. Melihat Suelin tertawa mendengar leluconnya dan tubuhnya akhirnya rileks, King Feng Li tahu leluconnya berhasil. Baiklah, aku akan menceritakan satu lagi. Seorang petani sedang menyiapkan sup ayam untuk keesokan harinya. Malam harinya, ia berkata kepada ayam itu, ayam, ini makan malam terakhirmu, besok aku akan memasakkanmu. Keesokan paginya, ayam itu bunuh diri dengan surat wasiat yang berbunyi. Aku makan racun untuk memberitahumu, Tuan Ayam bukanlah orang yang bisa dipermainkan. King Feng Li menceritakan lelucon lain kepada Suelin. Aha. Kali ini Suelin tertawa lebih keras dan berkata, ayam itu lucu, bahkan menyebut dirinya Tuan Ayam. Dia makan racun, jadi sekarang dia sendiri beracun, petani itu tidak akan berani memakannya. Setidaknya sekarang dia mati dengan tubuh utuh. Setelah mendengar dua lelucon, Suelin akhirnya rileks. Melihat wajah halus Suelin, King Feng Li hendak menciumnya. Peng. Suara ketukan memecah keheningan. Li King Feng kesal karena ia baru saja akan mencium Suelin. Ketukan itu mengganggu mereka. Meskipun kesal, ia tetap pergi membuka pintu. Ternyata ayah dan ibu mertuanya yang mengetuk pintu. Silin dan Xiao Yunmu. Ayah dan ibu mertua, mengapa kalian datang? Tanya King Feng Li. Dia bingung dan tidak mengerti mengapa mereka datang selarut ini. Menantu, kita harus menjemput istrimu, artinya dia harus tinggal di rumah orang tuanya sendiri, bukan di rumahmu. Jangan bilang kau tidak tahu, kata Xiao Yunmu sambil memelototi King Feng Li. Putrinya adalah bayi ibunya. Suelin adalah bayi Xiao Yunmu. Karena putrinya akan menikah, tentu saja ia harus merawatnya dan membuatnya cantik. Mereka awalnya mengira King Feng Li tahu tentang aturan ini, tetapi ternyata tidak. Keduanya menunggu di rumah untuk waktu yang lama sehingga sekarang mereka datang sendiri. Lily merasa canggung. Mengenai apa yang dikatakan ibu mertuanya, dia tidak tahu apa-apa. Li King Feng tidak tinggal di Tiongkok dan belum pernah menghadiri pernikahan, jadi wajar saja jika ia tidak tahu aturannya. Sedangkan Suelin, dia seorang yang gila kerja, jadi dia juga tidak tahu apa-apa. Ketika dua orang yang tidak tahu apapun tentang pernikahan bersatu, hal itu menciptakan kesalahpahaman yang disayangkan. Sue kecil. Tidak apa-apa kalau aku tidak tahu apa-apa, tapi kenapa kamu juga tidak tahu? Xiao Yunmu menghampiri Suelin dan bertanya. Ibu, aku juga tidak tahu. Suelin juga merasa canggung. Terserah kalian berdua, dasar bodoh. Ayo, kita pulang. Besok jam 10 pagi, biar aku jemput kalian di rumah sama Li Qingshan, kata Xiao Yunmu sambil tersenyum. Suelin mengangguk dan setuju. Sayang,
Ingat jemput aku besok, kata Suelin sambil tersenyum. King Fengli mengangguk sambil tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku akan menjemputmu lebih awal dan menyelenggarakan pesta pernikahan terbaik. King Fengli adalah satu-satunya yang tersisa setelah Suelin pergi bersama orang tuanya. King Fengli mandi air panas dan tidur lebih awal karena pernikahannya besok, dia harus bersiap. Saat ini, di Provinsi Hujiang, Gunung Tiger Prestige. Gunung Tiger adalah gunung tertinggi di wilayah timur Provinsi Hujiang. Di kaki gunung terdapat sebuah villa besar bernama Sky Saker Villa. Villa ini sangat terkenal di Provinsi Hujiang. Villa ini dimiliki oleh salah satu dari 4 gangster teratas, Sky Ruling Tiger. Di ruang tamu, ada seorang pria dengan tinggi sekitar 190 cm bertelanjang dada. Ada tato harimau besar di dadanya. Ia memancarkan aura yang sangat ganas. Lelaki itu tak lain adalah harimau penguasa langit, pemimpin para penjahat di Provinsi Hujiang bagian timur. Di sampingnya duduk seorang tetua kurus dan berkulit hitam, dia adalah tetua keluarga Wang, Teng Wang. Harimau penguasa langit, apakah kau sudah menerima kabar tentang King Fengli? Tanya Teng Wang dingin. Lapor, aku sudah menyuruh Yao Wang untuk menyelidiki semua yang ada di kota Laut Timur. Besok pernikahan antara Li Qingfeng dan Lin Sui akan dilangsungkan. Meskipun harimau penguasa langit adalah salah satu dari 4 pengganggu teratas, ia tetap menghormati Teng Wang. Bagus sekali. Besok kita akan melaksanakan semuanya sesuai rencana. Kita akan membunuh mereka berdua dan mengadakan pemakaman untuk mereka. Teng Wang menyeringai dan berkata dengan niat membunuh. Bab 407. Pernikahan dengan Suelin. Keesokan harinya pukul 5 pagi, Li Qingfeng bangun. Ia bangun sepagi ini karena hari itu adalah hari pernikahannya dan Suelin. Setelah menggosok giginya, King Fengli makan sarapan sederhana dan menuju ke Hotel Zhang. Lokasi pernikahannya berada di Hotel Zhang, yang dikelola oleh Tianqi Zhang. Hotel tersebut merupakan hotel bintang 5 kelas atas. Orang tua King Fengli hilang sehingga sebagian besar acara pernikahan harus direncanakan sendiri. Ketika Lili tiba di hotel, Zhang Tianqi sudah menunggunya. Sebagai adik Lili, tentu saja ia harus datang lebih awal. Kakak Li, selamat, kata Zhang Tianqi sambil tertawa melihat kedatangan Li Qingshan. Terima kasih banyak atas kerja kerasnya hari ini. Kamu harus mengurus tugas-tugasku hari ini. Li Qingfeng berterima kasih padanya. Zhang Tianqi menjabat tangannya dan berkata, saya merasa bangga Anda meminta bantuan saya. Jangan terlalu rendah hati. Lokasi, hotel, minuman, permen, rokok, teh, dan segala sesuatunya diatur oleh Tianqi Zhang. Li Qingfeng merasa yakin bahwa Tianqi Zhang lah yang mengatur semuanya. Tak lama kemudian, seorang biksu berpakaian Tao masuk. Pria itu adalah Xuan Jilu. Ketika Li Qingfeng mengirimkan undangan, ia juga memberitahu biksu Tao itu bahwa hari ini adalah pernikahan mereka. Bos, kau tidak mengundang Alice dan yang lainnya, apa tidak apa-apa, tanya pendeta Tao itu sambil mengerutkan kening. Biksu itu ingin memberitahu Alice dan anggota tim taring serigala lainnya, tetapi Li Qingfeng tidak mau. Alasannya, ia tidak ingin menyakiti Alice. Biksu, tidak perlu memberitahu Alice. Kau mewakilinya. Li Qingfeng tersenyum. Sederhana saja, Alice menyukainya, dan keduanya bahkan berhubungan seks. Namun, Li Qingfeng tidak bisa menceraikan Suelin dan menikahi Alice. Itulah sebabnya ia tidak mengundang Alice. Ini adalah keputusan yang tepat karena ia tidak ingin menyakiti Alice. Soal tim Wolfang, wajar saja dia tidak bisa mengundang mereka karena Alice pasti akan tahu. Li Qingfeng tidak ingin Alice datang dan mengacaukan pernikahan. Mong mengangguk. Kalau bosnya tidak mau, ya sudahlah. Oh, benar, bos. Sebelum saya datang, guru meminta saya untuk menyampaikan sesuatu. Saya bingung harus mengatakannya atau tidak. Pendeta Tao itu ragu-ragu. Melihat ekspresi di wajah biksu itu, Li Qingfeng berkata, kita adalah saudara hidup dan mati, tidak ada yang tidak boleh kau katakan padaku. Ada apa? Bos, sebelum aku datang, guruku bilang mungkin ada pertumpahan darah di hari pernikahanmu. Dia bilang aku harus hati-hati, kata Taois itu. Sejujurnya, hari ini adalah tanggal pernikahan mereka, tetapi gurunya mengatakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Mong merasa itu bukan hal terbaik untuk dikatakan. Apa, sesuatu yang buruk akan terjadi di pernikahan hari ini? Jantung Li Qingfeng tiba-tiba berdebar kencang. Jika orang lain yang memberitahunya, dia pasti sudah menamparnya. Tapi guru Tao itu berbeda. King Feng Li tahu bahwa guru biksu itu tahu bagaimana cara meramal masa depan dan sangat kuat, dia tidak akan mengatakan sesuatu dengan sembarangan. Selain itu, kelopak mata King Feng Li berkedut tanpa henti, dia merasa sesuatu akan terjadi, tetapi dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Li Qingfeng hanyalah manusia,
bukan dewa. Ia tidak tahu apa yang dipikirkan semua orang. Biksu, aku juga merasakan sesuatu akan terjadi. Nanti jemput Suelin bersamaku. Tugasmu adalah melindunginya, mengerti? Tanya King Feng Li serius. Baik, Tuan. Saya akan melindunginya dengan cara apapun, janji Taois itu. Waktu berlalu cepat, dan tak lama kemudian pukul 9. Beberapa kerabat dan teman berdatangan satu persatu. Tentu saja, mereka semua adalah kerabat Suelin. Kerabat ibu kota Jing milik Li Qingshan tidak datang. Kakek Chen dan Mayor Li mungkin masih dalam perjalanan. Lagi pula, ibu kota Jing jauh dari kota Laut Timur. Lili melihat banyak wajah familiar di antara kerumunan. Ada Xiao Yuezhang, Wan Qiuxia, Hao Luo, dan Meng Yaosu. Mereka semua adalah teman-teman dari perusahaan es dan salju. Ketika orang-orang ini datang, mereka semua mengucapkan selamat atas pernikahan Lili, tetapi para gadis itu semua menatap Lili dengan muram. Xiao Yuezhang dan Wan Qiuxia tidak istimewa jadi setelah mereka datang, nama mereka tidak diumumkan. Di ruangan depan, ada layar LED besar. Setiap nama orang yang datang untuk pernikahan muncul di layar. Di samping layar, Tian Qizhang berdiri di sana dengan mikrofon. Jika ada orang penting yang datang, ia akan memanggil nama mereka. Dalam waktu singkat, tamu penting pertama datang membawa hadiah pernikahan. Presiden Asosiasi Barang Antik Kota Laut Timur, Su Yunchang, datang bersama Mutiara Malam, kata Zhang Tianqi dengan suara lantang. Sebagai tuan muda keluarga Zhang, sebelumnya salah satu dari 4 tuan muda teratas di Kota Laut Timur, Tianqi Zhang mengenal baik kalangan atas, jadi wajar saja jika dia yang mengumumkan nama-nama orang. Yunchang Su datang mengenakan setelan tang dan cucunya Ling Xiu Su juga ikut. Apa? Presiden Asosiasi Barang Antik datang. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka presiden akan datang langsung ke pernikahan Li dan Suelin. King Feng, selamat atas pernikahanmu. Mutiara malam ini salah satu koleksiku, aku akan memberikannya kepadamu sebagai hadiah pernikahanmu, kata Yunchang Su sambil tersenyum. Mutiara malam ini bernilai jutaan, salah satu koleksi paling berharga milik Yunchang Su. Hari ini ia membawanya untuk pernikahan Li King Feng. Terima kasih banyak, Presiden Su. Silakan duduk, kata Li King Feng sambil tersenyum dan mempersilakannya duduk. Biasanya Yunchang Su cukup dingin. Li King Feng sangat berterima kasih karena Yunchang Su datang langsung ke pernikahannya. Pemimpin Liga King Feng, King Kong, datang dengan hadiah 1 juta yuan, Hao Luo mengumumkan melalui mikrofon. Mendengar apa yang dikatakan Hao Luo, para tamu kembali terkejut. Mereka tidak menyangka King Kong akan datang ke pernikahan. Mereka semua tahu bahwa King Kong adalah bos pasukan bawah tanah Kota Laut Timur. Dia tidak hanya datang ke pernikahan Lili, tetapi juga membawa 1 juta dolar. Momen berikutnya semakin mengejutkan para tamu. King Kong langsung menghampiri Lili dan memberi hormat, Kakek Li, saya ingin mengucapkan selamat atas pernikahan Kakek Li dan kakak ipar. Ini 1 juta yuan, terimalah. Bab 408. Tokoh-tokoh besar datang untuk memberikan hadiah pernikahan. King Feng Li meletakkan uang itu di atas meja di sampingnya dan berkata, King Kong, kau harus datang. Ada apa dengan uang itu? Kakek Li, ini hanya sedikit rasa terima kasihku padamu. Tanpamu, aku bukan apa-apa, kata King Kong dengan hormat. Posisi King Kong sangat jelas. Kakek Li adalah bosnya, dan dia akan selalu menjadi bawahannya. Semua orang terkejut. King Kong adalah bos dunia bawah tanah, tetapi sekarang ia memanggil King Feng Li dengan sebutan Kakek Li dan menyebut dirinya adik kecilnya. Seberapa kuatkah sebenarnya King Feng Li? King Kong, duduklah dimanapun kau suka, kata Li King Feng sambil menunjuk kursi di sebelahnya. Baik, Tuan. King Kong memberi hormat lagi dan duduk. Sebelum King Kong sempat duduk, suara Tian Qizhang mengumumkan lagi, wanita terkaya di Provinsi Fujian, Yan Qipei, tiba dengan 1 Maserati. Setelah mendengar perkataan Zhang Tianqi, seluruh ruangan menjadi riuh. Bahkan Yan Qipei pun datang. Seberapa besar reputasi Li King Feng? Yan Qipei mengenakan gaun merah. Dengan wajah halusnya, kulit seputih giok, buah melon besar, dan pinggang ramping, ia memancarkan aura dewasa. Banyak orang menjadi berdarah dingin setelah melihat Yan Qipei. Yan Qipei bukan hanya kaya, tapi juga cantik. Ia bagaikan dewi impian setiap pria. Presiden Pei, bagaimana Anda bisa datang sendiri? King Feng tersenyum. Kemarin, Yan Qipei mengatakan melalui telepon bahwa ia memberinya gaun pengantin berlian sebagai hadiah dan datang langsung hari ini dengan sebuah Maserati. Hal ini membuat Li King Feng merasa sedikit iba. Tentu saja aku harus menghadiri pernikahanmu dan Suelin. Yan Qipei menatap King Feng Li dengan emosi yang campur aduk. Dengan kedatangan Yan Qipei, datanglah tokoh penting lainnya.
Wali kota Laut Timur datang bersama putranya. Namun tepat setelah mereka, sosok lain yang bahkan lebih penting tiba. Pengurus rumah tangga keluarga Li, Tianang Chen, dan Nyonya Meyer Li, datang membawa 1 miliar. Napas Tianqi Zhang mulai tersengal-sengal. Bahkan matanya dipenuhi keterkejutan. Keluarga Jing Capital Li, Tianang Chen, Meyer Li. Setelah mendengar nama-nama itu semua orang di ruangan itu terkejut dan menatap lelaki tua dan gadis yang datang itu dengan tatapan bingung. Penatua itu berusia 70-an, berkumis abu-abu, tetapi bertubuh kekar. Tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Pria itu adalah Tianang Chen. Gadis itu berusia 20-an, memancarkan aura bangsawan. Gadis itu adalah Meyer Li. Keduanya adalah bagian dari keluarga Li di ibu kota Jing, salah satu dari 4 keluarga teratas di ibu kota Jing, dan memiliki kekayaan miliaran dolar. Di mata warga kota Laut Timur, keluarga Li bagaikan dewa. Mereka tak akan pernah bisa mencapai apa yang dicapai keluarga Li. Tapi sekarang, keluarga Jing Capital Li datang ke pernikahan Lily. Seberapa terhormatkah Lily? Saat ini, semua orang menatap Lily dengan ketakutan. Kakek Chen, sepupu, tak perlu membawa apapun, bahkan kado pernikahan, kata King Feng Li sambil tersenyum. Lily sudah sangat senang mereka bisa datang ke pernikahannya. Tapi sekarang mereka malah membawa uang saku merah senilai 1 miliar yuan. Ini membuatnya merasa bersalah. King Feng kecil, ini simpananku sejak lama. Hari ini cucuku, kamu, akan menikah. Tentu saja, aku harus membawanya keluar, kata Tianang Chen sambil tersenyum. Melihat Lily menikah adalah momen paling membahagiakan bagi Tianang Chen. Ia pun menarik semua uang tunai di banknya. Dengan status Tianang Chen, ia memiliki setidaknya puluhan miliar, tetapi sebagian besar telah disumbangkan ke panti asuhan dan ia hanya memiliki 1 miliar tersisa. Hari ini, untuk pernikahan Li King Feng, ia mengeluarkan semuanya. Kakek Chen, Meyer, terima kasih banyak. Silakan duduk dan istirahat. Li King Feng tersenyum dan mempersilakan mereka berdua duduk di sampingnya. Kakek Chen dan Meyer Li mungkin lelah karena perjalanan mereka dari ibu kota Jing, mereka perlu lebih banyak istirahat. Biksu, jam berapa sekarang? Tanya Li King Feng setelah melihat sebagian besar tamu datang. Biksu melihat arlojinya dan berkata, "Bos, sekarang jam 9.30 pagi." Jam 9.30 pagi. Li King Feng mengerutkan kening. Waktu yang mereka sepakati adalah pukul 10 pagi. Pukul 10 pagi, dia harus menjemput Suelin. Namun, kelopak mata Lily tiba-tiba berkedut tanpa alasan. Ia merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Biksu, mari kita jemput Suelin. Bos, bukankah kamu bilang kita akan berangkat jam 10, sekarang baru jam 9.30. Biksu, kita tidak akan menunggu. Semakin cepat aku menjemput Suelin, semakin cepat aku bisa tenang, kata Li King Feng. Ia tidak memberitahu Taois apa yang ia rasakan. Biasanya pengantin pria menjemput pengantin wanita pada waktu yang disepakati tetapi karena King Feng Li takut sesuatu akan terjadi, ia memutuskan untuk pergi setengah jam lebih awal. Pendeta Tao mengangguk dan berjalan keluar bersama Lily. Mereka memanggil tim sopir dan melaju menuju keluarga Lin. Saat ini di Jalan Tianhe Kota Laut Timur. Suelin sedang duduk di dalam mobil, baru saja keluar dari toko tata rias. Hari ini adalah hari pernikahannya dengan Li Sifeng, jadi tentu saja dia harus tampil secantik mungkin. Tak hanya harus mengenakan gaun pengantin, dia juga harus merias wajah secantik mungkin. Suelin pergi ke toko bersama sopirnya pada pukul 8 pagi, setelah 1 jam bekerja, dia akhirnya selesai mempersiapkan. Mobilnya awalnya akan berangkat dari jalan Jianshe pulang, tetapi jalan tersebut ditutup dalam perjalanan pulang. Beberapa jalan lain juga ditutup sementara. Tidak ada jalan lain, mobil hanya bisa pulang dari jalan Tianhe. Jalan Tianhe sangat sempit dan padat. Ketika mobil Suelin tiba di tengah jalan, sebuah truk tiba-tiba muncul dan melaju ke arah mereka. Mei kecil, ada truk, cepat hindari. Wajah Suelin berubah dan dia memberitahu pengemudi. Suelin terkejut melihat truk itu. Dia tidak menyangka ada yang mengirimnya untuk membunuhnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Suelin, pengemudi itu segera mengubah arah mobilnya, ingin menghindarinya dengan menepi ke pinggir. Tetapi jalannya sangat sempit dan truknya sangat cepat, sedan itu tidak dapat menghindarinya. Ledakan. Truk itu menabrak sedan Suelin dengan sangat keras. Sedan itu pun hancur berkeping-keping. Bab 409. Suelin mengalami kecelakaan mobil. Truk itu melaju sangat kencang dan menabrak sedan hingga hancur. Kepala pengemudi pecah dan dia meninggal di tempat. Suelin duduk di belakang, agak jauh dari lokasi tabrakan, tetapi kekuatan benturan tetap melukai tubuh Suelin dengan parah. Kaca. Banyak tulang Suelin yang patah.
Kepalanya juga terbentur kursi di depannya, dan darah mengucur deras. Sayang, aku mencintaimu. Mulut Suelin dipenuhi darah dan pingsan. Sebelum pingsan, mata Suelin dipenuhi dengan sosok Li Qingfeng. Ia menyesal tidak memberikan tubuhnya kepada Li Qingfeng sebelumnya. Sekarang ia sekarat, ia tidak bisa melihat suaminya lagi. Ada juga sebuah foto di pangkuannya. Foto itu adalah sketsa pernikahan mereka berdua yang ia gambar sendiri beberapa malam sebelumnya, berharap ia dan Li bisa menyelenggarakan pernikahan yang megah. Dalam foto tersebut, Suelin mengenakan gaun pengantin putih dengan cincin di jarinya, sangat cantik. Li Qingfeng mengenakan setelannya, berdiri di sampingnya, tampak sangat anggun. Tetapi sekarang, pernikahan itu jelas akan dibatalkan karena Suelin sedang sekarat, darah menodai gaun dan fotonya. Suelin terbaring di genangan darahnya, hanya dalam gambar dia tersenyum sambil berpegangan pada Qingfeng Li. Dua lelaki turun dari truk, mereka adalah Teng Wang yang lebih tua dan harimau penguasa langit. Melihat mobil dan darah itu, Teng Wang menyeringai, Qingfeng Li, aku bilang aku akan menyelenggarakan pemakamanmu. Istrimu sudah meninggal sekarang, dan kaulah selanjutnya. Penatua, haruskah kita langsung ke hotel atau menunggunya di sini? Harimau penguasa langit memberi hormat dan bertanya dengan hormat. Teng Wang menyeringai dan berkata, telepon dia dan beritahu dia bahwa istrinya meninggal dalam kecelakaan mobil. Tunggu dia datang dan membunuhnya. Harimau penguasa langit mengeluarkan telepon genggamnya dan menelepon Qingfeng Li. Sehari sebelum harimau penguasa langit memberitahu putrinya Yawang untuk datang ke kota Laut Timur dan menyelidiki Qingfeng Li. Wanita di toko gaun pengantin itu adalah Yawang, atau putri harimau penguasa langit. Saat ini di jalan Jianshe. Li dan Tao sedang duduk di dalam mobil menuju keluarga Lin. Tiba-tiba, hati Li dan Li terasa sakit hingga ia berkeringat dingin, rasanya seperti ia akan kehilangan sesuatu yang penting. Rasa sakitnya datang tiba-tiba dan sangat parah, bahkan Qingfeng Li pun tidak dapat menahannya. Bos, apa yang terjadi? Melihat Li Lifeng memegang dadanya, Taois itu bertanya. Dia tahu bosnya sangat kuat. Dulu, saat mereka menjalankan misi di benua serigala, bosnya tidak menunjukkan rasa sakit apapun, bahkan saat terkena peluru. Hatiku sakit, kata Qingfeng Li dengan rasa sakit. Cincin. Saat itu, ponselnya mulai berdering. Ia mengeluarkan ponselnya dan melihat, ternyata nomor yang tidak dikenal. Qingfeng Li menjawab dan berkata, siapa kamu? Kamu adalah Qingfeng Li, sebuah suara arogan terdengar dari telepon. Saya Qingfeng Li, ada apa ini? Bagus sekali, ada kabar buruk. Istri Anda, Suelin, meninggal dalam kecelakaan mobil di Jalan Tianhe. Apa? Suelin meninggal dalam kecelakaan mobil. Wajah Li Qingfeng berubah, dan ia merasa kepalanya seperti meledak. Seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh. Kalianlah yang membunuhnya, kata Qingfeng Li dengan dingin. Kau benar. Kau punya waktu 5 menit, atau kita akan memberikan tubuhnya pada anjing-anjing itu. Suara itu dipenuhi nada kejam. Kau akan mati. Dalam 5 menit aku akan membunuhmu, kata Qingfeng Li dengan nada membunuh. Saat Raja Serigala mengamuk, darah akan tertumpah bermil-mil jauhnya. Qingfeng Li mengamuk dengan niat membunuh, seluruh kerumunan menjadi pucat karena ketakutan. Qingfeng Li menyuruh sopir berhenti dan mengendarai mobilnya sendiri menuju Jalan Tianhe bersama pendeta Tao itu. Li Lili menurunkan pedal gas dan melaju ke arah mereka. Mobil itu melaju kencang, tak kenal ampun. Darah tertumpah akhirnya tiba. Sayang, kumohon jangan mati di hadapanku. Li Qingfeng berdoa sambil mengemudi. Dia sangat cemas dan gugup. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak menjemput Suelin lebih awal. Jika dia mengikuti Suelin, dia pasti bisa menghindari kecelakaan mobil. Tidak peduli siapapun, dia akan membunuh orang itu dan mengirim mereka ke neraka. Qingfeng Li sangat cepat, mereka hanya membutuhkan 3 menit untuk tiba di Jalan Tianhe. Ketika Qingfeng Li tiba, dia melihat mobilnya rusak dan Suelin tergeletak di genangan darah. Mata Suelin terpejam, seperti kecantikan pucat. Hati Li Qingfeng terasa sakit lagi. Di depan mobil ada 2 pria, yang satu adalah seorang tua dan yang lainnya adalah pria parubaya. Keduanya memancarkan aura yang kuat, terutama sang tetua, dia adalah Master SSS. Qingfeng Li, kau membunuh Shaoyang Wang dan saudaraku, Ku Wang. Jadi hari ini aku akan mengadakan pemakaman untukmu dan istrimu. Apa kau puas? Teng Wang menyeringai. Kau akan mati, seluruh keluarga Wang akan mati. Aku akan mematahkan setiap tulang di tubuhmu, kata Qingfeng Li dengan nada kejam. Aku akan membunuhmu sekarang dan mengirimmu menemui Suelin. Tetua itu menyeringai. Siu. Jari tetua itu menegang, membentuk sulur layu, dan ia langsung menyerang kepala Lili. Tangan layunya lebih kuat daripada saudaranya,
Ku Wang, ia telah disempurnakan. Saat tangannya terulur, udara di sampingnya berdecit. Wajah Li Qingfeng tampak garang, dengan niat membunuh yang meluap-luap. Melihat Suelin terbaring di genangan air, ia meluapkan semua niat membunuh di hatinya. Ia bagaikan iblis yang haus darah. Dia akan membalas dendam untuk Suelin. Telapak tangan Lili yang terulur bagaikan sambaran petir menyambar. Ia menggenggam tangan tetua itu dan mencubitnya dengan sangat keras. Diiringi suara patah tangan tetua itu, tulang-tulangnya terlihat dari tangan yang terkoyak. Apa, kau mematahkan cakar pohon layu milikku? Tetua itu dipenuhi dengan keterkejutan. Bab 410. Suelin memasuki kondisi vegetatif. Melihat tangannya patah, wajah Teng Wang menjadi pucat, dia kesakitan. Dia adalah master tingkat SSS, tetua keluarga Wang, dan sangat kuat. Bagaimana mungkin pemuda di depannya bisa mematahkan tangannya begitu mudah? Dia terkejut. Tapi itu baru permulaan. Tepat setelah Li Lili mematahkan tangan tetua itu, ia mulai mematahkan tulang-tulangnya yang lain, dimulai dari jari-jarinya. Kakak. Wajah Li Qingfeng tampak garang. Ia mematahkan jari, tangan, pergelangan tangan, siku, tulang rusuk, pinggang, dan kaki sesepuh itu. Semua tulang di tubuh sesepuh itu dipatahkan oleh Li Qingfeng. Tetua itu bagaikan mie. Ia jatuh ke tanah seperti genangan lumpur. Selain mulut dan matanya, ia tak bisa bergerak lagi. Iblis, dia adalah iblis. Teng Wang memuntahkan darah, dan kesakitan luar biasa. Ia lebih baik mati, mematahkan semua tulangnya adalah hukuman yang bahkan lebih menakutkan daripada kematian. Aku Master SSS level 1, kenapa aku tidak bisa membunuhmu? Tanya Teng Wang ketakutan. Seolah-olah dia mendengar apa yang ditanyakan Teng Wang, King Feng Li berkata, kamu baru berada di tahap awal level SSS, tidak ada apa-apanya di mataku. Di dunia bawah, para master memiliki pembagian levelnya sendiri. SSS dibagi menjadi tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat master, dan tingkat puncak. Teng Wang hanyalah SSS tingkat rendah, sementara Li Qingfeng berada di tingkat puncak, raja sebuah benua. Karena itu, Teng Wang tidak bisa mengalahkannya. Raja, dia memang raja. Teng Wang tiba-tiba teringat sebuah kisah, hanya raja yang memiliki kekuatan di tingkat puncak SSS. Contohnya, Raja Naga atau raja dari benua lain. Saat ini, Teng Wang dipenuhi penyesalan. Jika dia tahu sebelumnya bahwa Li Qingfeng adalah seorang raja, dia tidak akan mencoba membunuh Li Qingfeng sama sekali. Melihat Teng Wang yang kuat terbunuh dalam sekejap mata, Sky Ruling Tiger membalikkan tubuhnya dan segera mulai berlari. Harimau penguasa langit adalah bos provinsi Hujiang, seorang master level S meskipun kuat, dibandingkan dengan tetua, ia tidak ada apa-apanya. Akankah Li Lili melepaskan harimau penguasa langit? Tentu saja tidak. Dengan satu langkah, ia muncul di belakang harimau penguasa langit. Ia mengangkatnya dan mematahkan semua tulangnya dengan tatapan menindas. Kakak. Semua tulangnya dipatahkan oleh Li Qingfeng. Tubuh harimau penguasa langit jatuh ke tanah di tengah jeritan kesakitannya. Dalam sekejap, Teng Wang dan harimau penguasa langit pun mati karena kesakitan. Mereka terbunuh hanya karena rasa sakit. Li Qingfeng datang ke depan mobil, membuka pintu mobil, dan menggendong Suelin keluar. Melihat bagaimana Suelin memegangi foto pernikahan mereka, hatinya semakin sakit. Lili ingin memberikan Suelin pernikahan terbaik, tetapi ia tak menyangka kecelakaan mobil akan terjadi. Saat itu, hatinya dipenuhi rasa bersalah. Air mata menggenang di matanya. Anak laki-laki tidak boleh mudah menangis, tetapi itu hanya karena biasanya, hidup tidak sesedih itu. Dialah yang mencelakai Suelin. Sejak Suelin memutuskan untuk menikah dengannya, hidupnya seakan tak pernah tentram. Kalau bukan pembunuhan, pasti penculikan, atau bahkan kecelakaan mobil. Saat ini, Li Qingfeng membenci dirinya sendiri. Ia membenci ketidakberdayaannya, ia membenci musuh-musuhnya. Bos, ayo kita bawa dia ke rumah sakit. Mungkin dia masih bisa diselamatkan. Melihat betapa sedihnya Li Qingshan, Taois itu memberi isyarat padanya. Ya, rumah sakit. Li Qingshan menggendong Suelin dan bersiap untuk membawanya ke rumah sakit. Tunggu, aku juga tahu ilmu pengobatan, aku bisa lihat Suelin dulu. Li Qingfeng membenci dirinya sendiri karena lupa kalau dia tahu cara menyembuhkan orang. King Feng Li menempelkan jarinya di pergelangan tangan Suelin, merasakan denyut nadinya. Denyut nadinya masih aktif, Suelin masih hidup. Li Qingfeng dipenuhi kegembiraan. Ketika ia meraba denyut nadinya, ia mendapati jantungnya masih berdetak. Meskipun lemah, selama masih berdenyut, itu berarti ia masih hidup. Jika Suelin tidak mati, maka itu berarti dia masih bisa diselamatkan.
Lili Qingfeng menggunakan keahliannya dan mulai mendiagnosis Suelin. Namun, setelah beberapa saat, wajahnya berubah. Beberapa tulang Suelin patah. Kepalanya mengalami kerusakan parah, dan terjadi pendarahan internal di kepalanya. Meskipun ia sangat terampil sebagai dokter, ia hanya bisa menyembuhkan beberapa penyakit. Suelin telah menderita terlalu banyak kerusakan. Ia tidak yakin apakah ia benar-benar bisa menyelamatkannya. Denyut nadi Suelin sangat lemah, jantungnya juga tidak berdetak secepat biasanya. Ia bisa mati kapan saja karena kehilangan terlalu banyak darah. Tidak, Suelin tidak bisa mati. King Fengli menggigit ibu jarinya dan memberi Suelin setetes esensi darahnya. Darah itu dipenuhi dengan kekuatan misterius. Setelah memasuki tubuh Suelin, perlahan-lahan darah itu mulai memperbaiki jantungnya yang rusak. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat dan denyut nadinya pun sedikit lebih kuat. Li Qingfeng tahu karena darahnya, Suelin tidak dalam bahaya saat ini. Namun, karena terlalu banyak tulangnya yang patah dan kepalanya berlumuran darah, mereka harus pergi ke rumah sakit. King Fengli menggendong Suelin ke dalam mobil dan menyuruh pendeta Tao untuk menyetir menuju rumah sakit. Tak lama kemudian, mereka tiba di rumah sakit. Ia langsung menghubungi Dekan Su Zhao dan membawa Suelin ke ruang gawat darurat. Meskipun keterampilan pengobatan Tiongkok Li sangat terampil, ia tidak terlalu ahli dalam prosedur rumah sakit barat. Ia menguasai akupuntur Tiongkok, tetapi tidak menguasai operasi. Oleh karena itu, Dekan Su Zhao secara pribadi memulai operasi dengan ahli bedah terbaik. Di luar ruang operasi, King Fengli berjalan mondar-mandir. "Bos, jangan khawatir, kakak ipar akan baik-baik saja." Biksu itu mencoba menghiburnya. Melihat betapa sedihnya Li Qingshan membuatnya khawatir. "Biksu, panggil kembali tim taring serigala. Setelah Suelin bangun, aku akan menghancurkan keluarga Wang ibu kota Jing," kata King Fengli dengan ganas. Dia tahu bahwa kecelakaan mobil itu direncanakan oleh keluarga Wang dari Jing Capital. Dia akan membalas dendam untuk Suelin dan menghancurkan mereka. Bahkan jika mereka berasal dari 4 keluarga teratas Jing Capital, dia tetap akan melakukannya. "Baik, Pak. Saya akan menelepon mereka sekarang dan menyuruh mereka kembali ke kota Laut Timur." Mong mengangguk dan mulai memanggil mereka ke sudut. Setelah beberapa jam, operasi Suelin akhirnya selesai. Su Zhao keluar dengan wajah sangat lelah. "Dekan Su Zhao, apakah istriku baik-baik saja?" tanya King Fengli dengan gugup, dia takut mendengar berita buruk itu. "Darahmu menyelamatkan hidupnya, tapi dia mungkin tidak akan bangun lagi dan memasuki kondisi vegetatif," kata Su Zhao menatap King Fengli dengan simpati. Dia baru tahu bahwa hari ini adalah pernikahan Lili dan Lin Sue. Dia tidak menyangka pengantin wanita akan mengalami koma di hari pernikahan. Sungguh kejam. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian. Buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.